Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Israyanti dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Laki Dede University. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan manusia dari masa prenatal hingga masa lansia. Video ini dibuat berdasarkan resume mata kuliah perkembangan peserta didik sebagai salah satu ujian akhir semester atau UAS. Sebelum masuk ke pembahasannya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkembangan manusia? Perkembangan manusia adalah proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus sepanjang kehidupan. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik, tetapi juga mencangkup perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan psikososial. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik, kita perlu memahami bagaimana manusia berkembang pada setiap tahap-tahap kehidupannya. Perkembangan manusia terbagi menjadi 6 tahap. Tahap pertama adalah masa prenatal, yaitu masa perkembangan manusia sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan hingga kelahiran. Masa prenatal biasanya berlangsung sekitar 38 hingga 40 minggu dan terbagi lagi menjadi 3 periode. Yang periode pertama adalah periode germinal atau zigot. Periode ini berlangsung selama 2 minggu pertama setelah pembuahan. Pada tahap ini terjadi pembelahan sel yang cepat dan implementasi zigot pada dinding rahim. Terus periode kedua adalah periode embrio, yaitu sekitar minggu kedua hingga minggu ke-8. Pada tahap ini struktur tubuh dan sistem organ utama terbentuk. Embrio juga sangat rentan terhadap pengaruh dari luar seperti obat-obatan, zat kimia, dan infeksi. Ketiga adalah periode fetus atau janin. Tahap ini berlangsung dari sekitar bulan kedua hingga kelahiran. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan tubuh yang sangat pesat serta penyempurnaan fungsi organ agar siap hidup di luar kandungan. Selanjutnya tahap kedua. Tahap kedua adalah masa bayi dan kanak-kanak awal, yaitu sekitar usia 0 sampai 6 tahun. Pada masa bayi yaitu 0 sampai 2 tahun, anak masih sangat bergantung pada pengasuh. Namun perkembangan sensoromotornya berlangsung sangat pesat atau cepat. Bayi mulai belajar mengontrol tubuh, mengenali wajah, berkomunikasi melalui tangisan, senyuman, hingga kata-kata pertama. Kemudian pada usia 2 sampai 6 tahun, anak memasuki masa kanak-kanak awal atau masa prasekolah. Pada tahap ini, perkembangan bahasa berlangsung sangat cepat atau pesat. Anak juga mulai menjadi lebih mandiri dan mengembangkan kemampuan bersosialisasi melalui aktivitas bermain. Cara berpikir anak pada tahap ini masih cenderung egosentris dan imajinatif. Selanjutnya tahap ketiga. Tahap ketiga adalah masa kanak-kanak tengah dan akhir yang berlangsung sekitar usia 6 sampai 11 tahun atau biasanya berada pada masa sekolah dasar atau SD. Pada tahap ini terjadi perkembangan kognitif yang cukup penting. Menurut Piaget, anak mulai memasuki tahap operasional konkret, artinya anak sudah mulai mampu berpikir secara logis mengenai objek dan peristiwa yang nyata. Anak juga mulai memahami konsep seperti konservasi dan klarifikasi. Selain perkembangan kognitif, kemampuan bersosialisasi juga semakin berkembang. Lingkungan sosial anak tidak lagi hanya keluarga, tetapi juga meluas ke sekolah dan teman sebaya. Hubungan dan teman menjadi penting dalam pembentukan konsep diri dan harga diri atau self-esteem. Tahap keempat.
Tahap keempat adalah masa remaja, yaitu sekitar 12 sampai 20 tahun. Masa remaja dapat dikatakan sebagai jembatan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Selain itu, salah satu ciri utama masa ini adalah pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan biologis yang cepat, termasuk kematangan seksual dan pertumbuhan fisik. Namun, perubahan pada masa remaja tidak hanya terjadi secara fisik. Secara psikososial, remaja juga berada dalam proses pencarian identitas diri. Menurut Erik Erikson, konflik psikososial pada tahap ini adalah identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan peran. Remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai yang mereka dapatkan dari keluarga, mengeksplor berbagai peran sosial, dan berusaha menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Karena proses tersebut, remaja juga dapat mengalami perubahan atau gejolak emosional serta menghadapi tekanan dari teman sebaya. Selanjutnya, tahap kelima ada masa dewasa awal dan dewasa madya. Setelah masa remaja, manusia memasuki masa dewasa. Masa dewasa dibagi menjadi dewasa awal dan dewasa madya. Dewasa awal berlangsung sekitar 20 hingga 40 tahun. Pada tahap ini, seseorang mulai berfokus pada pembentukan karir, mencari pasangan hidup, dan membangun keluarga. Menurut Erikson, tantangan psikososial pada tahap ini adalah keintiman versus isolasi. Kemudian terdapat dewasa madya, yaitu sekitar 40 hingga 65 tahun. Pada tahap ini, seseorang biasanya memiliki tanggung jawab yang lebih besar, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sosial. Namun, seseorang mulai menyadari adanya perubahan dan keterbatasan fisik seperti penurunan penglihatan dan kekuatan fisik. Tahap ini juga berkaitan dengan konflik psikososial generativitas versus stagnasi, yaitu keinginan untuk memberikan kontribusi dan membimbing generasi berikutnya. Berikutnya, tahap keenam atau tahap terakhir yang akan kita bahas adalah masa lansia atau lanjut usia yang dimulai sekitar usia 65 tahun ke atas. Pada masa ini, seseorang perlu melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan fisik, pensiun dari pekerjaan, serta kemungkinan kehilangan orang-orang terdekat seperti pasangan atau teman sebaya. Tapi, menurut Erikson, konflik psikososial pada masa lansia adalah integritas ego versus keputusasaan. Lansia yang berhasil mencapai integrasi akan mampu melihat kehidupannya dengan rasa puas, bijaksana, dan bermakna. Sebaliknya, jika seseorang tidak berhasil mencapai integrasi, ia dapat merasakan kepahitan atau penyesalan terhadap kesempatan hidup yang telah berlalu. Nah, itu tadi pembahasan mengenai perkembangan manusia dari masa prenatal hingga lansia. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan membantu kita memahami bahwa setiap manusia memiliki proses perkembangan yang berbeda pada setiap tahap kehidupannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, and subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Saya Israyanti, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.